Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang spirit iri hati. Ya, spirit iri hati. Kalau bicara tentang iri hati, saya percaya bahwa semua kita pernah alami apa itu yang disebut dengan iri hati. Betul ya? Siapa yang pernah iri hati? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Berarti menunjukkan kita sama-sama orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak contoh dalam Alkitab berbicara dengan sikap hati seseorang, sikap hati manusia yang berkenaan dengan emosi, yaitu iri hati ini. Kita buka dalam kitab Kejadian 4 ayat yang pertama. Kita tahu keluarga ini merupakan keluarga pertama kali yang dibentuk oleh Tuhan. Keluarganya siapa, Bapak Ibu? Kita baca ayat yang pertama dan kedua bagian A. Perhatikan di situ. Kemudian manusia itu atau Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan siapa? Anak Wah, kalau bicara anak pertama, Bapak Ibu, tentunya ini menjadi sukacita bagi pengantin baru. Betul ya? Waduh, anak pertama. Semua tenaga, semua daya. Kalau bicara anak pertama, Bapak Ibu, waduh, fasilitas itu full. Orang tua mau menjaga anak 24 jam. Rewel pun dibelain melean. Betul ya? Ibu-ibu khususnya. Karena apa? Anak pertama. Aduh, senangnya bukan main. Dan di sini kalau kita memperhatikan Hawa istrinya, ya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata Hawa, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan kalau menyebut nama Tuhan, berarti keluarga ini juga rohani loh. Kendati pun kalau kita lihat memang pernah jatuh dalam dosa. Betul ya? Perhatikan kata-katanya. Dia katakan di sini, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dia sadar bahwa anak itu adalah kasih karunia yang datang dari Tentunya Adam dan Hawa sukacita sekali karena menyambut anak yang pertama dilahirkan itu. Dan mereka berdua sadar bahwasanya anak yang dilahirkan oleh mereka adalah datangnya dari Tuhan. Pertolongan anak ini lahir dari Tuhan. Yuk kita lihat ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya siapa? Habel. Jadi Adam dan Hawa di sini punya dua anak. Yang pertama namanya, yang kedua namanya. Tentunya pada saat mereka masih kecil, karena ikatan persaudaraan, ya, emosinya begitu kuat hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Mereka saling rukun satu dengan yang lainnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Masih kecil kok. Ya, main sama-sama kan gitu kan? Mereka kemana-mana berduaan. Kakak beradik Kain dan Habel ini. Berdasarkan waktu yang ada, proses pertumbuhan mereka mengikuti. Yuk kita lihat di sini. Perhatikan. Profesi mereka berbeda. Ketika mereka besar, mereka menjalani kehidupan yang berbeda. Mereka punya pekerjaan yang berbeda. Tentunya senang. Sebagai orang tua yaitu Adam dan Hawa senang melihat anak-anaknya itu berhasil. Kalau Bapak Ibu lihat anak-anak kita sudah gede punya kerjaan, senang nggak? Ya, Bu Sofi seneng nggak?
Oh seneng Pak kecipratan berkat. Kok aku Pak? Senang. Ya, siapa saja kalau anaknya sudah mentas, istilahnya sudah selesai kuliah dan bisa kerja. Waduh, orang tua bangga. Ya, coba tanya Bapak Ibu yang masih anaknya kuliah. Aduh Om, saya ngempet ini Om. Nanti coba kalau anak-anak sudah berhasil, berbeda sekali situasinya. Perhatikan di sini, ya. Habel menjadi seorang pengusaha. Pengusaha apa Bapak Ibu? Ternak. Ini orang kaya loh Bapak Ibu. Ternak. Sedangkan Kain menjadi apa? Bukan buruh tani, tapi seorang pengusaha tani. Tidak ada pesaingnya saat itu. Ada pesaingnya. Dan mereka hidup 4 orang. Nggak ada pesaingnya. Artinya apa? Mereka memiliki masa depan yang bagus kalau bicara mengenai pekerjaan. Waduh, orang tua bangga sekali. Aduh, anakku yang satu pengusaha pertanian, yang satunya usaha peternakan, mereka sukses. Waduh, orang tua tinggal nikmati doang. Lihat anaknya gitu aja sudah suka cita. Nah, kalau kita memperhatikan yang berikutnya, kita lihat suatu saat mereka sudah menjadi dewasa. Tentunya orang tuanya dari kecil sudah mengajarkan tentang Tuhan. Makanya ketika berucap, melahirkan seorang anak yang pertama yang bernama Kain, perempuan itu berkata, itu pertolongan Tuhan. Artinya apa? Nama Tuhan disampaikan kepada anak-anak mereka. Saya percaya Adam dan Hawa mendidik Kain dan Habel untuk mengenal siapa Tuhannya. Tapi di sini ada sesuatu yang menarik. Ketika mereka dewasa, mereka bisa memutuskan segala sesuatu secara pribadi-pribadi. Perhatikan di situ dikatakan di dalam ayat yang ketiga, setelah apa Bapak Ibu? Beberapa waktu lamanya. Kita nggak tahu berapa tahun. 1 tahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah. Beberapa tahun lamanya. Berarti ini waktu yang cukup lama. Sehingga mereka menjadi besar. Dewasa. Dan di situ mereka punya sikap hati yang berbeda. Karakter yang berbeda. Kendati pun dikandung dari rahim yang sama. Siapa di sini yang pelihara ayam, angkat tangan? Ada? Nggak ada. Kalau saudara, Bapak Ibu punya ayam yang lagi bertelur, mungkin 5-7. Dalam kandungan yang sama. Telur-telur itu memang kita belum bisa pastikan. Nanti warnanya apa saja itu yang namanya anak ayam. Tapi ketika cangkangnya itu pecah, kita baru tahu. Loh ini warnanya hitam, oh ini belerek-belerek, oh ini warnanya putih, oh ini warnanya coklat. Dalam kandungan yang sama, ternyata memiliki karakter yang berbeda. Anak yang kembar pun karakter berbeda, nggak mungkin karakter sama. Saya percaya Adam dan Hawa mengajarkan tentang Tuhannya kepada Kain dan Habel. Makanya mereka berdua melakukan sesuatu yang baik. Perhatikan di situ, di dalam ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka apa Bapak Ibu? Kain mempersembahkan sebagian. Kata sebagian berarti tidak semuanya. Bisa separuh, atau di bawah separuh, atau lebih dari separuh. Betul ya? Sebagian. Tapi kalau kita memperhatikan ayat berikutnya, Habel juga apa di situ dikatakan? Mempersembahkan korban persembahan dari apa? Anak sulung kambing dombanya. Nah, mereka berdua bagus nggak? Baik nggak? Baik Bapak Ibu. Mereka adalah anak-anak yang rohani sekali loh.
putusan dari apa yang sudah mereka kerjakan, hasilnya dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Baik Kain maupun Habel, mereka tidak lupa siapa sumber berkat dalam hidup mereka. Mereka persembahkan kepada Tuhan. Mungkin bisa jadi doanya Kain, Tuhan, ini persembahanku hasil kerja keras berupa pertanian. Habel juga mempersembahkan, Tuhan, ini persembahanku berupa peternakan kambing domba. Mereka tidak lupa siapa yang memberkati mereka. Mereka mempersembahkan kepada Tuhannya. Ini sesuatu yang luar biasa loh, keluarga ini. Ya. Jangan dilihat pernah jatuh dalam dosanya itu Bapak Ibu. Ya kan? Tapi berjalannya waktu kita lihat bagaimana keluarga ini Bapak Ibu. Mereka anak-anak yang baik. Anak-anak yang sangat mempedulikan kehidupan rohaninya. Tidak melupakan Tuhannya. Coba kalau kita berpikir, Bapak Ibu yang sudah berkarya, bekerja, saya percaya Bapak Ibu tidak melupakan Tuhan. Dengan cara apa? Mempersembahkan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan bagi Tuhan. Ya. Tapi suatu hal yang terjadi. Coba kita lihat di sini Bapak Ibu. Ayat 4b. Di sini ada konflik muncul ketika mereka menjalankan persembahan itu. Padahal mereka sedang menghadap Tuhan, tetapi ada konflik di situ. Di dalam ayat 4b dikatakan di situ, ketika mereka mempersembahkan, ya, dua-duanya mempersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5 sebagai kontras, apa di situ dikatakan? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Alkitab tidak mencatat di dalam teks itu apa alasannya Tuhan menerima persembahannya Habel tapi menolak persembahannya Kain. Tapi di dalam surat Ibrani jelas sekali kita menemukan datanya di situ apa alasan Tuhan menerima persembahannya Habel dan menolak persembahannya Kain. Perhatikan di dalam Ibrani 11 ayat 4a. Karena apa? Karena apa? Dasarnya Habel mempersembahkan kepada Tuhan. Dasarnya karena iman. Dia berikan yang terbaik. Makanya yang sulung dikatakan seperti itu. Kenapa hal ini diperkenan oleh Tuhan? Diterima oleh Tuhan persembahannya Habel Bapak Ibu. Karena dasarnya iman. Bukan perasaan. Ingat baik-baik ya. Bukan perasaan. Orang bisa memberikan persembahan kepada Tuhan karena perasaan. Kalau aku nggak maju, kalau aku nggak masukkan tangan ke kantong, nggak enak sama apa? Apa? Kanan kiriku. Bapak Ibu, saya katakan lebih baik nggak usah kalau nggak ada. Itu karena berdasarkan perasaan. Nanti apa kata orang? Apakah kalau saudara mencari penilaian orang, maka Tuhan tidak akan mungkin berkenan dengan persembahan yang model kayak itu. Maka di IMC Solafide, sebelum Bapak Ibu ibadah, Bapak Ibu persiapan dulu di rumah. Mau persembahan, Bapak Ibu persiapkan dulu, didoakan. Kalau Bapak Ibu nggak terpanggil, nggak usah kasih. Ya, saya ingatkan. Tuhan tidak pernah membiarkan pekerjaannya untuk kekurangan. Enggak. Dalam pelayanan saya tidak pernah mengalami hal itu. Kalau mempersembahkan kepada Tuhan, dasarnya iman. Dalam terjemahan lainnya, mengatakan lebih dalam. Karena
percayanya yang penuh kepada Tuhan, maka dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Makanya Tuhan terima. Beda dengan Kain. Sebagian itu. Perhatikan tadi ayatnya kan mengatakan seperti itu. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Bisa jadi Bapak Ibu, satu, dasarnya karena perasaan. Nanti apa kata mama, apa kata papa, kalau aku nggak mempersembahkan, adikku saja yang mempersembahkan. Tuhan tidak mungkin berkenan dengan modal seperti ini. Mulai dia timbang-timbangkan gitu kan. Waduh, kalau tak kasih ke pekerjaan Tuhan, nanti aku makan apa? Bapak Ibu, lebih baik nggak persembahan. Nggak membuat Tuhan kaya kok. Nggak membuat Tuhan miskin kok. Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik-baik, pada saat kita menghadap kepada Tuhan, perhatikan, karena iman, dia mempercayai bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Saya memang nggak ngerti ke depan itu seperti apa. Orang katakan sulitkah kondisinya, sukarkah kondisinya, tapi saya percaya Tuhan sanggup memelihara hidup saya. Itulah Habel. Makanya dia memberikan yang terbaik, Bapak Ibu. Ya. Memberikan yang terbaik. Perhatikan apa yang terjadi setelah peristiwa ini. Mereka hidup sangat rohani, kelihatannya di mata orang, di mata orang tuanya, di mata papa mamanya, kelihatannya rohani. Tetapi diuji oleh Tuhan. Masalah rohaninya dengan bagaimana cara mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Motivasinya itu apa? Klik kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Ciri-ciri orang yang iri hati, Bapak Ibu. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-5b, lalu hati Kain menjadi panas. Gigi bisa berbunyi karena sakit hatinya begitu luar biasa. Kalau dalam terjemahan aslinya, itu hati yang panas itu menyertakan gigi yang bunyi. Tahu gigi yang bunyi Bapak Ibu? Bukan masalah orang mau tidur ya, atau sedang tidur, gigi bisa bunyi kan? Tapi saking panasnya, gigi ini bisa apa? Bergesekan satu dengan yang lain. Saking marahnya luar biasa. Lalu hati Kain menjadi sangat, makanya di situ katakan bukan sekedar panas Bapak Ibu. Sangat panas. Kalau sangat panas itu mendidihnya berkali lipat kan gitu. Dan apa? Mukanya, dari muka kita bisa membaca hati seseorang. Orang yang gembira tentu mukanya ceria, betul ya? Orang yang sedih pasti wajahnya cemberut. Iya. Hati seseorang bisa dibaca dari raut mukanya, dan itu dikenali oleh Tuhan. Makanya Tuhan katakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Nih loh, orang kalau sudah iri hati, Bapak Ibu, saya percaya secara psikis hati panas, hasilnya apa? Gak mungkin dia hidup damai, gak mungkin dia hidup sukacita. Mana ada orang yang iri hati hidupnya sukacita? Lihat tetangganya punya mobil, itu kapan ya ini ya, kapan. Ya, suaminya, ayo, sana kerja, nge-grab lagi, dan lain sebagainya, kan gitu kan. Cari caperan dan lain sebagainya. Perhatikan di sini. Kenapa? Orang yang hatinya iri akan kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Gak mungkin bisa sejahtera, gak mungkin bisa sukacita, isinya uring-uringan. Kenapa ya? Punya kakakku, adikku yang diterima Tuhan, sedangkan aku ditolak. Marah bukan main dia. Dan kalau kita lihat dari segi fisik Bapak Ibu, muka muram. Apakah berhenti di situ? Sebatas muka muram? Enggak.
Dia nggak senang melihat orang lain berhasil. Kain nggak suka melihat Habel berhasil. Ini orang, ciri-ciri orang yang apa? Iri hati. Ada orang nggak suka ada suami istri yang bahagia hidupnya gitu kan. Terus apa ya, harmonis gitu. Lo dirasani kemana-mana. Lo ya suami istri ya bener lo. Ya tanya resepnya bisa bahagia itu apa. Malah dihok-hokan cerita-cerita lain. Ini namanya orang yang iri hati. Jadi orang yang iri hati, Bapak Ibu, tidak senang melihat orang lain berhasil. Tapi senang kalau orang lain apa? Coba koreksi hati masing-masing. Kita tipe orang seperti Kain kah atau Habel kah? Jadikan kesuksesan orang lain sebagai apa, Bapak Ibu? Bukan penyebab timbulnya. Coba gini loh Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu iri, irilah sesuatu yang baik. Dalam arti seperti ini. Bapak itu kalau pelayanan itu kok luar biasa semangat ya. Wah, saya harus maju. Saya pasti bisa kok. Nah ini bagus. Ini positif. Ya. Waduh. Ibu itu ambil bagian pekerjaan Tuhan ya. Masa saya jadi jemaat terus? Masa saya tolak terus pekerjaan Tuhan? Ah, malu sama Tuhan. Tuhan sudah kasih hidup buat saya. Ini bagus Bapak Ibu. Tapi kalau bicara iri, orang itu punya ini, orang itu memiliki ini, itu berdosa di mata Tuhan. Dan akibatnya rentetannya itu panjang. Orang yang iri hati itu bagaikan pintu yang terbuka untuk mengundang dosa lain masuk di dalam hatinya. Ya. Coba kita lihat berikutnya. Nih, dampak dosa iri hati melahirkan apa? Melahirkan apa? Ayat yang ke-8 dikatakan, katakan kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Habel nggak punya curiga. Abangnya ngajak, yuk dek, kita ke mana? Mungkin disuruh bantuin sama abangnya. Nggak punya curiga dia. Tapi sudah di rumah, ya, berangkat di rumah sudah begitu banyak pikirannya dan hatinya dikuasai oleh si jahat. Bunuh. Dia itu saingan beratmu. Dia itu saingan beratmu. Kamu harus bunuh dia supaya nggak ada saingan lagi. Bapak Ibu, sampai segitunya dosa iri hati. Perhatikan, yuk dek, kita pergi ke padang ya. Ya, dalam pikiran si Habel adiknya yang polos-polos itu bisa jadi, oh abangku mau bantu aku untuk mencarikan rumput buat domba kambingku. Oh abangku mau bantu aku. Dia nggak punya curiga apa-apa. Tapi kalimat berikutnya memberikan sebuah deskripsi seperti apa? Ketika mereka ada di padang, jauh dari papa mamanya, dia sudah ukur. Ketika aku pukul adikku, jangan sampai teriakannya terdengar sampai di rumah. Makanya jaraknya ini ke padang itu jauh Bapak Ibu. Dia sudah bikin rencana pembunuhan. Makanya pasal pembunuhan 340 KUHP itu sumbernya dari peristiwa ini. Nanti Bapak Ibu baca itu ayatnya. Ya, pasal 340 KUHP di situ mengatakan, barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana
dengan pidana apa? Mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau waktu tertentu paling lama bisa mati, bisa seumur hidup, bisa 20 tahun. Berarti masih hidup tapi lama. Jadi pasal 340 KUHP terinspirasi dari Alkitab. Bapak Ibu, nanti ayat-ayat berikutnya Bapak Ibu pelajari. Tuhan masih melindungi loh si Kain ketika Kain itu melarikan diri, ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya Kain sudah berencana membunuh adiknya. Kenapa demikian? Karena iri hati. Makanya orang tua, saya ingatkan baik-baik, didik anak-anak Bapak Ibu untuk mengenal siapakah Tuhan mereka. Amin. Kendatipun Bapak Ibu sudah mempersiapkan, oh ini punya rumah, ini tak kasih ini. Tolong Bapak Ibu jangan menggantikan posisi Tuhan buat mereka. Jangan, biarlah mereka berjuang dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Banyak orang yang kami konselingi karena penderitaan dari anak-anaknya, karena tanpa disadari pola pendidikannya salah. Maka Bapak Ibu, ini penting loh, menghindarkan iri hati. Kenapa dampaknya kalau iri hati sudah masuk dalam keluarga? Bukan sekedar cuma dia ngomong, cuma dia maki, enggak. Tapi dia berusaha merebut nyawa orang lain. Tujuannya apa? Supaya orang lain tidak menjadi pesaing dalam hidupku. Ya, ingat baik-baik Bapak Ibu, ini penting loh. Jangan menjadikan jawaban bagi anak-anakmu. Jangan menjadikan diri saudara menjadi Tuhan atas hidup mereka. Jangan. Makanya saya perhatikan, banyak orang tua berhasil karena salah mendidik. Akhirnya keberhasilan orang tuanya dihabiskan oleh siapa? Oleh siapa? Anak-anaknya. Ya. Perhatikan di sini. Klik berikutnya. Akibatnya dosa iri hati. Yang pertama, Kain berpikir papa mamanya nggak ngerti. Lagi kemana adiknya itu? Tapi ada sepasang mata dari surga melihat apa yang dilakukan oleh Kain. Betul Bapak Ibu. Tuhan berbicara kepada Kain. Kenapa kau bunuh adikmu? Ternyata darah itu bisa berbicara Bapak Ibu. Nanti baca ya. Makanya persembahan selalu harus yang keluar darah. PP digenapi dalam Kristus. Darah itu berbicara. Dan darah itu menjadi saksi. Ada orang pikir bunuh orang, setelah itu menghilangkan apa? Apa? Dipikirnya dia lepas begitu saja. Enggak. Firman Tuhan ini perhatikan. Ayat 12. Ya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi. Kau bekerja keras, kau banting tulang, ya cuma gitu doang. Ini loh, karena iri hati. Perhatikan. Ada orang kerja keras banting tulang, tapi apa yang dihasilkan ditaruh pada kendi yang bocor. Gak jelas itu berkatnya lari kemana. Ini loh. Memang ada hasil. Tapi gak sepenuhnya, gak maksimal. Pak, aku ini sudah banting tulang loh. Pak, ini aku sudah bekerja siang dan malam. Tapi gak tahu kemana larinya berkat Tuhan ini. Ini loh. Kalau hati gak beres, hasilnya seperti ini. Yang kedua, perhatikan. Engkau menjadi seorang pelarian dan
Dipikir sudah aman dia menghilangkan jejaknya. Darah adiknya berbicara di hadapan Tuhan, minta keadilan Tuhan. Makanya orang yang membunuh sesamanya Bapak Ibu. Jadi saya melayani di Porong, LP Porong, itu pembunuh-pembunuh yang namanya muka itu ditato, macam gede besar itu, segede Pak Nixon gitu ya. Tapi kalau saya bicara dia takut. Ya kendati pun gede gitu kan. Pertama saya yang takut, lama-lama dalam hati kau harus lebih kencang kalau bicara. Saya lebih kencang akhirnya langsung dia mengkerut. Bapak Ibu, saya selalu konseling mereka. Ternyata betul kalimat ini. Hatinya terhantui dengan peristiwa yang pernah ia alami. Yang ia kerjakan. Yaitu membunuh sesamanya. Mereka tersiksa batinnya. Mereka nggak ada damai di situ. Dia katakan, aku harus gimana Pak? Sekarang ambil keputusan. Nggak terima Tuhan. Nanti Tuhan akan pulihkan damai sejahtera. Oke, itu masa lalumu. Tapi kalau engkau nggak membereskan, itu akan terus menghantui seumur hidupmu. Dan betul Bapak Ibu. Di sini akhirnya si Kain ngalami hal yang seperti itu. Dia menjadi pelarian. Pastinya hidupnya nggak bahagia. Implikasinya dalam hidup kita yang pertama, Tuhan tidak pernah apa? Tuhan tidak pernah apa Bapak Ibu? Salahkah Tuhan merancang hidup Bapak Ibu? Salahkah? Anda. Jangan pernah iri hati, karena Tuhan tidak pernah salah merancang hidup Bapak Ibu. Kenapa aku dilahirkan dari keluarga seperti ini? Kok tidak seperti dia? Dia bahagia, dia sukacita, dia bisa menikmati dengan kebahagiaan bersama orang tuanya. Kenapa aku enggak? Jangan pernah iri hati. Karena Tuhan tidak pernah salah merancang hidup Bapak Ibu. Mungkin hari ini engkau enggak tahu ujungnya rancangan Tuhan seperti apa. Yang penting yang harus Bapak Ibu tahu, semuanya mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu. Buat kita semua. Amin. Jangan pernah ragukan. Yang kedua, berkatmu sudah diatur oleh Tuhan. Ketika lahir pun, berkat itu sudah mengikuti hidup kita. Makanya kejarlah Tuhan, kejarlah kebenarannya, bukan berkat. Saudara, saya tanya, saudara ke gereja cari apa? Saya tanya. Bapak Ibu ke gereja cari apa? Oh sudah, supaya diberkati oleh Tuhan. Kurang tepat Bapak Ibu. Ya. Kalau mamanya Jesa datang ke saya, terus ngomong seperti itu, ini istri nggak tahu diri, sudah dapat saya kok, yang dicari yang lain. Paham? Paham nggak Bapak Ibu? Carilah pribadinya, bukan berkatnya. Ya, jadi kalau misalnya yang pacaran sedang pacaran, yang dinanti itu apanya? Oleh-olehnya. Atau orangnya? Ada di sini yang pacaran angkat tangan? Coba yang dinanti-nanti itu siapanya dong? Orangnya kan? Kendati pun orangnya itu sudah bawa oleh-oleh rambutan yang 5 ribuan itu 1 kilo. Buat calon mertua. Dibelikan rambutan seneng. Tapi yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu adalah orangnya kan, bukan oleh-olehnya. Kalau oleh-olehnya yang kita harapkan, bukan orangnya, ada yang salah dengan hidup rohani kita. Ada yang salah. Paham Bapak Ibu? Jangan menjadi orang yang iri hati. Berkatmu sudah diatur oleh Tuhan. Potong rambut itu banyak di Benowo Bapak Ibu. Banyak potong rambut laki-laki ya. Itu banyak.
Tapi saya itu lebih seret potong rambut itu di Banyu Urip. Coba bayangkan, Benowo ke Banyu Urip. Padahal di Benowo itu banyak. Ketika saya mikirkan, kenapa ya saya kok terseret di situ dan terpanggil untuk potong rambut di Banyu Urip. Ketika saya renungkan, oh ini loh cara Tuhan untuk apa? Untuk membagi berkat-berkatnya. Padahal di Benowo banyak tukang rambut, orang bilang bagus Pak. Apalagi baby shop itu ya. Oh, bagus Pak, dikeramasi, dibersihin, dikuliti gitu kan. Oh bagus. Tapi kenapa kok gak ada terpanggil hati ke situ? Ternyata ini cara Tuhan loh Bapak Ibu. Untuk sudah dibagi-bagi. A ini ya berkatmu ya, B ini ya berkatmu. C ini ya, jangan lirik-lirik, kok gede yang sana ya, gonku kok cilik ya. Ini namanya iri hati. Sebagai kesimpulan, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Perasaan yang paling berbahaya adalah iri, karena melahirkan dan ini seperti opium Bapak Ibu. Enak ketika nikmati itu. Tapi dampaknya bikin orang yang bersangkutan bisa sakau dan mati. Jauhkan hati kita dari iri hati. Amin. Tuhan sudah merancang hidup kita semua dan tidak ada yang salah dengan rancangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan sudah membagi berkat-Nya dan itu melekat dalam diri kita masing-masing. Amin. Jangan seperti Kain. Amin.